Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illa wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Hadirin sholat Jumat yang dirahmati oleh Allah, pertama-tama marilah kita panjatkan puji dan syukur hadirat Allah Subhanahu wa ta'ala sehingga kita semua dapat berkumpul di pagi yang cerah ini untuk mengikuti khutbah Jumat. Sholawat serta salam juga kita curahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, masihkah kalian ingat kisah seorang anak muda, pejuang muda yang berhasil menaklukkan negeri terkuat di bumi ini di zaman itu, yang tidak lain tidak bukan yakni Sultan Mehmed II atau yang lebih dikenal sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih. Beliaulah orang yang berhasil menaklukkan Konstantinopel setelah berabad-abad tidak ada yang berani menjebol kekaisaran. Rasulullah pernah bersabda, "La tuftahanal Konstantiniyil wa ni'mal qaid du'a wa ni'mal jaiz du'a." Kota Konstantinopel akan jatuh ke tangan Islam. Pemimpin-pemimpin yang menaklukkannya adalah sebaik-baiknya pemimpin dan pasukan yang berada di komandonya adalah sebaik-baiknya pasukan. Setelah 35 hari berperang, akhirnya pada 29 Mei 1435 Konstantinopel berhasil ditaklukkan oleh seorang sultan yang baru berumur 26 tahun. Pada tanggal 30 Mei, Sultan Muhammad Al-Fatih beserta bala tentaranya akan mengadakan sholat Jumat. Pada saat itu Sultan Al-Fatih meminta gurunya yang bernama Al-Wali untuk menjadi imam. Namun Al-Wali menolak dan menerima supaya mencari orang yang lebih bertakwa daripadanya. Kemudian Sultan Al-Fatih keluar dari masjid dan mengumpulkan seluruh bala tentara dan termasuk masyarakat Turki Ottoman pada saat itu. Turki Ottoman merupakan Istanbul pada saat itu. Cerita yang menarik adalah Sultan Al-Fatih meminta seluruh bala tentara dan masyarakat Istanbul pada waktu itu untuk berkumpul dan menjawab 3 pertanyaan. Sebelum menjawab pertanyaan, para jemaah diminta untuk berdiri. Pertanyaan pertama, siapakah di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu? Ternyata tidak ada satupun tentara Al-Fatih yang duduk. Berarti tidak satupun masyarakat Istanbul pada saat itu yang pernah meninggalkan sholat 5 waktu. Pertanyaan kedua, siapakah di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib? Ternyata setengah dari bala tentara itu duduk. Berarti setengah dari bala tentara itu selalu menjalankan sholat sunnah rawatib. Pertanyaan terakhir, siapakah di antara kalian yang pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud? Ternyata separuh dari bala tentara duduk.
Dan ternyata yang sisa berdiri hanya Sultan Muhammad Al-Fatih. Dan yang menarik adalah ternyata pemimpin yang bisa menaklukkan Konstantinopel adalah pemimpin yang tidak pernah meninggalkan sholat fardu 5 waktu, tidak pernah meninggalkan sholat sunnah rawatib, dan tidak pernah meninggalkan sholat sunnah tahajud. Ini yang perlu kita catat. Jamaah sholat Jumat rahimakumullah, berbicara tentang kepemimpinan umat Islam. Sebab Islam adalah agama yang tidak hanya mengurusi masalah-masalah ibadah. Islam adalah agama dan sekaligus peradaban. Islam mengurusi ibadah kepada Tuhan dan mengurusi kehidupan umat Islam dari segala aspek. Jadi Islam memikirkan politik, ekonomi, keluarga, dan kesejahteraan. Tidak ada satu aspek pun dalam kehidupan ini yang tidak disentuh oleh ajaran-ajaran Islam. Oleh sebab itu, berislam adalah kehidupan secara beragam. Oleh sebab itu, ramalan Rasulullah terhadap kemenangan Sultan Al-Fatih betul-betul menunjukkan bahwa dengan keimanan dan amal soleh, Sultan Al-Fatih mampu menaklukkan kerajaan-kerajaan Romawi yang sangat besar. Kerajaan yang direbutkan oleh 19 bangsa dunia dan tidak satupun orang yang berhasil. Dan ternyata yang berhasil dengan komandan yang baru berumur 26 tahun, tetapi beriman dan beramal soleh serta bertakwa kepada Allah SWT. Pada akhirnya ketika kita berbicara kepemimpinan, berarti kita berbicara peradaban Islam atau peradaban fitrah. Peradaban Islam harus menuju pada satu misi, yaitu peradaban yang rahmatan lil alamin, yang ramah terhadap semua golongan dan adil terhadap agama apapun, dan berlandaskan ketaatan dan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ni iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza wastaghfiru wastaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Setelah kita uraikan apa yang menjadi ciri-ciri dari pemimpin dalam Islam, maka dapat kita simpulkan bahwa seorang pemimpin di dalam Islam seharusnya idealnya adalah pemimpin yang kuat imannya dan tinggi amal soleh. Mari kita berdoa semoga Allah memberikan kepada bangsa kita pemimpin yang adil dan amanah, beriman dan beramal soleh. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima.